terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Kita akan lanjutkan IKN, tentu dengan sejumlah penyesuaian-penyesuaian, ya karena kita juga punya prioritas-prioritas pembangunan. Terima kasih teman-teman wartawan, media yang saya banggakan. Sore hari ini saya senang sekali diterima secara langsung oleh Bapak Menteri PPN, Kepala Bappenas, Pak Rahmat Pambudi, beserta jajaran, hadir juga Pak Wamen, dan sekretaris termasuk para deputi. Saya datang secara khusus bersama juga Menteri Transmigrasi dan jajaran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ini sudah kami niatkan sejak kami bertemu di Akademi Militer Magelang. Beliau ketika itu memaparkan secara umum tentunya terkait dengan RJPMN 2024-2029 dan juga sebetulnya tarikan yang lebih panjang hingga 2045. Dan saya memandang penting sekali bagi kita semua yang saat ini tengah menata langkah awal di Kabinet Merah Putih. Saya sendiri dalam kapasitas sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ingin menyelaraskan dengan segala yang menjadi bagian dari visi misi Presiden Prabowo Subianto, tentunya juga dihadapkan pada rencana jangka panjang maupun menengah yang telah dipersiapkan oleh Bappenas. Karena kita semua harus terintegrasi. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melibatkan pemikiran, gagasan, dan aspirasi dari semua stakeholders, terutama dari kementerian-kementerian yang memang secara khusus telah membidangi dan menangani berbagai isu spesifik. Kami berharap dengan hadirnya Kemenko baru ini di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan bisa berkontribusi secara optimal. Karena harapannya tentu setelah ada Kemenko ini, segala urusan terkait dengan pembangunan infrastruktur, bukan hanya tentunya 5 kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi kami, termasuk ATR BPN, kemudian PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga Transmigrasi dan Perhubungan, tapi juga kementerian lain yang memiliki agenda pembangunan infrastruktur tentunya harus bisa disinkronisasi dengan baik. Kami berharap bisa sama-sama kita mencegah terjadinya kebocoran yang juga sering ditekankan oleh Bapak Presiden, terutama inefisiensi dari pembangunan fisik ke depan ini. Kita tahu bahwa konektivitas di Indonesia juga harus terus ditingkatkan. Kita tidak ingin ada wilayah yang tertinggal pembangunan ekonominya, dan harapannya infrastruktur benar-benar bisa menjadi engine of growth, driver of growth, pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga bisa mendistribusikan kesejahteraan rakyat sehingga lebih adil rasanya pembangunan kita, dan juga tidak melupakan prinsip-prinsip keberlanjutan, sustainability, karena kita ingin pembangunan tidak mengorbankan proteksi maupun kelestarian lingkungan hidup dan bumi kita. Jadi ini semua agenda besar, bukan hanya kita ingin mewujudkan cita-cita nasional, tapi juga kita harus comply sebagai warga dunia yang bertanggung jawab. Kita ingin pembangunan kita juga sekali lagi ditujukan pada prosperity, kesejahteraan rakyat, tapi juga kelestarian bumi kita. Dan banyak lagi hal yang tadi kita koordinasikan, dan saya menyampaikan kepada Pak Menteri bahwa mudah-mudahan ke depan secara reguler kita bisa saling memberikan masukan, update, dan juga penguatan satu sama lain, sehingga program-program terkait dengan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ini bisa semakin baik ke depan. Demikian. Baik, jadi terkait dengan perumahan rakyat, memang dalam visi misi Bapak Presiden, kita ingin menghadirkan rumah-rumah rakyat yang semakin terjangkau, karena masih ada jutaan kepala keluarga yang belum memiliki rumah yang layak, termasuk keluarga-keluarga muda. Jadi kita harus bisa menyelesaikan permasalahan backlog perumahan yang terjadi di berbagai kawasan, di kota maupun di desa. Oleh karena itu, ini juga menjadi urgensi mengapa terjadi pemisahan PU dan PR.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan bisa bekerja dengan taktis dan efektif untuk bisa menyiapkan jutaan hunian baru di berbagai wilayah. Sekali lagi tidak hanya di kota tapi di desa-desa, karena permasalahan perumahan ini mendasar. Kita selalu menyampaikan pangan, sandang, papan. Tapi kalau masyarakat Indonesia belum tercukupi kebutuhan papannya, kebutuhan untuk hunian yang layak, maka kita tentu harus bekerja lebih keras lagi. Dan ini harus dihitung dengan matang, tetapi yang jelas program 3 juta rumah seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini menjadi multiplier atau menghadirkan multiplier effect. Karena membangun satu rumah itu ada berapa jenis material, artinya ada berapa jenis industri yang akan bergerak. Dan dengan itu akan membuka lapangan pekerjaan, ada demand, diperlukan supply yang cukup. Tetapi kita juga harus sekali lagi menghitung dengan baik agar ya tidak ada hambatan-hambatan yang membuat program tersebut tidak sukses begitu. Kemudian terkait IKN, sekali lagi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita akan lanjutkan IKN tentu dengan sejumlah penyesuaian ya, karena kita juga punya prioritas pembangunan lain di seluruh Indonesia. Kita juga selalu dihadapkan pada anggaran yang ya terbatas. Tentu tidak pernah ada kata tak terbatas berbicara tentang anggaran. Oleh karena itu kita juga harus melakukan penyesuaian. Tetapi yang jelas beliau menginginkan agar pembangunan IKN ini difokuskan pada penuntasan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, utamanya fasilitas untuk eksekutif, juga legislatif dan yudikatif. Kalau 3 elemen utama dari pemerintahan ini bisa segera dipersiapkan, infrastruktur dan fasilitasnya, maka sebetulnya kebutuhan utama pengambilan keputusan di negeri ini sudah bisa dijalankan di sana. Tapi inilah yang sedang kami pelajari lebih lanjut dan kita kawal bersama-sama. Pak Hasim tadi pagi, Mas Menko, mungkin boleh dibocorkan obrolan sama Pak Hasim Joyo Hadikusumo tadi pagi? Ya, sebetulnya sudah kami rencanakan sejak lama, tapi tadi beliau datang juga atas saya menyampaikan ingin sowan sebetulnya, tapi beliau memilih untuk datang ke kantor kami dan senang sekali tadi bisa berdiskusi tentang berbagai hal, termasuk juga tadi perumahan, karena beliau juga ketua Satgas Perumahan ya, sekaligus berbicara hal yang lain. Karena memang minggu-minggu pertama ini saya sudah niatkan untuk mendengarkan banyak masukan, banyak juga informasi. Saya bertemu misalnya kemarin dengan Pak Basuki, Menteri PUPR terdahulu, kemudian Pak BKS ya, Budi Karya yang merupakan Menteri Perhubungan yang lalu. Saya ingin mendengarkan banyak masukan karena sekali lagi keberlanjutan itu harus kita kawal bersama-sama. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.